warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnoatul Hanifa dengan NPM 23411024 dari kelas Manajemen 23C Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi pertama yang bertemakan aplikasi perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, atau sumber daya ekonomi antara dua negara atau lebih, yang dimana melibatkan impor, yaitu pembelian barang dan jasa dari negara asing, dan ekspor atau penjualan barang dan jasa ke negara asing. Oke, untuk perdagangan internasional itu merupakan elemen penting dalam ekonomi global dan melibatkan pertukaran berbagai jenis barang, termasuk barang konsumsi, barang modal, dan jasa antara berbagai negara dengan tujuan mencapai keuntungan ekonomi, diversifikasi, atau memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut dari masing-masing negara. Perdagangan internasional juga melibatkan aspek hukum dan perjanjian perdagangan internasional serta memiliki dampak sosial, politik, dan lingkungan yang signifikan. Selanjutnya, ada peran organisasi perdagangan internasional. Organisasi seperti WTO itu berperan penting dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa perdagangan serta mempromosikan aturan perdagangan yang adil. Kemudian ada perjanjian perdagangan regional. Perjanjian perdagangan regional itu seperti NAFTA atau ASEAN yang memfasilitasi perdagangan antara negara-negara yang berdekatan atau memiliki kepentingan bersama. Nah, berikut ini ada perbedaan antara perdagangan internasional dan domestik. Yang pertama ada wilayah geografis, 2, perilaku ekonomi, yang ketiga ada mata uang, yang keempat regulasi dan hukum, yang kelima hambatan perdagangan, yang keenam tujuan perdagangan, yang ketujuh dampak sosial dan ekonomi. Kemudian ada teori perdagangan internasional. Yang pertama itu ada keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh ekonomis asal Skotlandia Adam Smith pada abad ke-18. Konsep utamanya adalah bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang atau jasa tertentu jika negara itu dapat menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibanding negara lain. Dalam kasus keunggulan absolut, kedua negara bisa mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional dengan fokus pada produksi barang yang mereka hasilkan secara lebih efisien. Yang kedua ada keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh ekonomis asal Inggris David Ricardo pada awal abad ke-19. Konsep intinya adalah bahwa suatu negara sebaiknya memproduksi barang atau jasa yang memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah daripada negara lain, meskipun negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tersebut. Teori keunggulan komparatif menyoroti pentingnya biaya kesepakatan dalam pengambilan keputusan perdagangan, dengan fokus pada apa yang mereka hasilkan dengan biaya kesempatan yang lebih rendah. Negara-negara dapat mencapai efisiensi dan manfaat dari
perdagangan internasional. Selanjutnya ada manfaat dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu memberikan berbagai manfaat yang mencakup keuntungan ekonomi, diversifikasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada keuntungan ekonomi. Yang kedua itu ada diversifikasi. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk hambatan apa aja sih pada perdagangan internasional itu? Jadi yang pertama itu ada tarif, kedua ada kuota, yang ketiga ada hambatan non-tarif, yang keempat hambatan teknis, yang kelima ada hambatan lingkungan dan kesehatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perdagangan internasional adalah pertumbuhan ekonomi global dan memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi di seluruh dunia. Namun, untuk memanfaatkan manfaatnya, penting untuk mengatasi hambatan perdagangan dan partisipasi dalam perjanjian perdagangan yang relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.